Film ini menceritakan kisah pasangan yang bertemu di salah satu kafe. Si wanita bekerja menjadi penyanyi dan sudah berkeluarga, namun kehidupan rumah tangganya tidak baik hingga dia ketemu sama seorang pria dan terjadilah komunikasi di antara mereka. Ya, film dengan judul Beirut Hotel yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Wanita ini bernama Zoha, seorang penyanyi dari satu kafe ke kafe lainnya. Malam itu sehabis bernyanyi, dia ketemu sama seorang pria yang tidak ia kenal. Tapi sepertinya terjadi chemistry di antara mereka. Pria itu bernama Matius. Zoha sedang menunggu jemputannya, tapi telat karena mobilnya mogok. Matius mencoba memperbaiki mobil tersebut dan berhasil. Jadi dia diberikan tumpangan sampai ke hotel. Ya, jadi si Matius ini adalah orang asing di negara Zoha. Katanya dia adalah seorang pengacara yang sedang melakukan dinas. Namun di perjalanan mereka diberhentikan mobil dan seorang pria turun sambil mengancam si sopir. Beruntung tidak terjadi apa-apa. Tapi apa masalahnya? Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga sampailah di hotel. Di sini si sopir pulang duluan, namun Zoha ditahan Matius untuk lebih lama di sana. Sayangnya malam itu tidak terjadi apa-apa di antara mereka karena mungkin belum waktunya. Lalu tak lama Zoha melihat ada orang yang bertemu dengan Matius dan berbicara seolah-olah pembicaraan mereka itu adalah rahasia. Hingga keesokan malamnya Matius mendatangi Zoha dan melihatnya bernyanyi. Lalu ketika Zoha sudah selesai dan lagi jalan sama temannya, Matius mengikutinya dari belakang. Teman Zoha sadar kalau mereka sedang diikuti, namun mereka berusaha tidak memperdulikan, hingga Matius hilang dari pandangan mereka. Di pagi harinya, Matius kedatangan seorang tamu yang tidak lain adalah Zoha. Kenapa tadi malam Matius mengikutinya? Bagaimana dia bisa tahu kalau semalam Zoha nyanyi di sana? Ya, Matius hanya mengatakan kalau dia punya insting untuk menemukan Zoha. Larut akan pembicaraan, akhirnya terjadi permantapan. Mungkin apa yang dicurigai Zoha ada benarnya. Jadi ternyata Matius ini bukan seorang pengacara, melainkan mata-matanya di negara tersebut. Dia berasal dari Perancis, ingin memata-matai pemerintahan di negara itu. Ada orang dalam yang membantunya, namun terjadi masalah. Matius tidak boleh terlibat percakapan dengan orang lain di sini, termasuk Zoha. Hal itu bisa membuat masalah di kemudian hari. Sementara Zoha itu sendiri sebenarnya sudah punya laki, namun rumah tangga mereka tidak berjalan mulus. Mereka pisah ranjang dan masih belum cerai. Suaminya yang bernama Hisam ingin balikan lagi padanya, namun Zoha tidak mau. Zoha terus mendatangi Matius dan mereka kembali bertempur. Dan Zoha tidak tahu kalau dia sedang diikuti oleh Hisam. Zoha dan Matius makin hari makin lengket. Bahkan mereka juga jalan-jalan sama-sama. Namun mereka juga tidak sadar kalau sedang diikuti. Sekembalinya di hotel, Zoha merasakan kalau ada yang mengikuti mereka. Zoha meminta Matius untuk jujur apa yang sebenarnya disembunyikan. Kenapa mereka diikuti orang? Apa jangan-jangan Matius ini adalah mata-mata? Sampai suatu ketika Matius diserang dan diancam oleh Hisam untuk tidak mendekati Zoha. Kalau perlu, lebih baik dia pergi dari negara ini. Tidak hanya Hisam, ternyata paman Zoha juga tahu siapa Matius. Namun dia masih ingin penjelasan dari Zoha terlebih dahulu. Semenjak diancam, Matius meninggalkan hotelnya dan tidak pernah muncul lagi selama 1 minggu lamanya. Zoha ternyata udah tidak bisa lepas dari Matius. Dia mencintainya, tapi kemana dia? Bahkan Zoha rela bela-belain pergi ke dukun cinta untuk mempertanyakan apakah hubungan mereka ini akan berjalan dengan lancar. Dan kenapa kehidupan cintanya tidak pernah bagus. Hubungan dia dan Matius sepertinya baik-baik saja, tapi akan ada banyak rintangan. Zoha benar-benar sedih, apalagi Matius tidak kelihatan 1 minggu ini. Zoha hanya bisa menangis di pelukan sang ibu. Sampai suatu hari, Zoha mendapat SMS dari Matius kalau dia berada di Hotel Beirut. Mereka kembali ketemuan dan kembali melakukan permantapan. Namun, malam itu terjadi konflik di antara mereka. Zoha ingin penjelasan kenapa Matius menghilang selama 1 minggu ini. Matius hanya mengatakan kalau dia kembali ke Perancis, kembali pada keluarganya untuk sementara. Ya,
Jadi Matius ini sudah punya istri dan anak. Memang hubungan mereka juga tidak terlalu baik. Mendengar itu, Zoha sangat kesal dan mengatakan kalau Matius tidak mencintainya. Selang beberapa hari, Matius didatangi pamannya Zoha dan beberapa orang. Intinya, di sini Matius diminta untuk meninggalkan negara ini dan menjauhi Zoha. Dia adalah keponakannya. Jadi, pamannya Zoha ini adalah salah satu orang penting di negara tersebut. Ya, bisa dibilang dia bekerja sama dengan pemerintahan. Mereka sudah mengawasi Matius sejak kenal dengan Zoha. Bahkan foto-fotonya pun ada. Matius sekali lagi ketemuan sama Zoha, tapi di sini sepertinya kisah cinta mereka berakhir. Matius tidak punya alasan lagi untuk bertahan di sana. Zoha tidak lagi menginginkannya, dan pamannya juga mendesak Matius untuk segera pergi meninggalkan negara ini. Ya, pada akhirnya Zoha tidak mendapatkan cinta yang ia inginkan. Dia juga resmi bercerai dengan Hisam dan terus melanjutkan hidup dengan menjadi penyanyi kafe. Itulah tadi alur cerita film Hotel Beirut. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.